Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam bagi semua para calon presiden Republik Indonesia. Nomor urut 1 Bapak Haji Anies Baswedan, Bapak calon presiden nomor urut 2 Bapak Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Bapak calon presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo. Saya turut senang dan bahagia karena bapak-bapak semua adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada semua para calon presiden Republik Indonesia. Terlebih dahulu saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sulaiman Sudrajat dari Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya sebagai penggiat literasi, penggiat mitigasi, penggiat cagar budaya, penggiat lingkungan, dan keseharian saya sebagai perencana bangunan, arsitektur, serta konten kreator. Izinkan saya ingin menyampaikan beberapa usulan atau masukan 11 poin, gagasan dan program khususnya bagi para calon presiden Republik Indonesia. Semoga usulan yang ingin saya sampaikan ini menjadi salah satu pelengkap program atau gagasan para calon presiden dalam menjalankan pemerintahannya nanti setelah terpilih di periode 2024 sampai 2029 nanti. Hal ini perlu saya sampaikan karena ini merupakan persoalan besar bagi bangsa ini yang jarang sekali dibahas. 11 poin tersebut berdampak dan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 11 poin yang ingin saya sampaikan kepada para calon presiden diantaranya, pertama yaitu hal-hal terkait ancaman terbesar bangsa Indonesia yang tidak disadari bahkan kurang mendapatkan perhatian, yaitu ancaman yang timbul akibat bencana alam. Saya mengusulkan kepada calon presiden yang terpilih nanti yaitu adanya program mitigasi bencana nasional. Poin yang kedua yaitu membangun energi terbarukan untuk perahu nelayan di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan dengan adanya alat energi tersebut dapat mensejahterakan para nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, Indonesia hijau bebas sampah, Green Indonesia Zero Waste. Dimulai dengan Home Zero Waste. Yang keempat, perangi ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui ketahanan keluarga dengan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga bahagia lahir batin. Yang kelima, menciptakan potensi sumber daya literasi nasional untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah. Poin yang keenam, membudayakan baca buku dalam program literasi nasional. Poin yang ketujuh, peninjauan ulang definisi bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah dalam semua aspek peraturan, baik peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterkaitan dengan pengelolaan, perizinan bangunan dan tata ruang kota. Poin yang kedelapan, meningkatkan potensi cagar budaya asli lokal Indonesia sebagai warisan cagar budaya untuk meningkatkan wisatawan dunia serta peningkatan ekonomi masyarakat. Poin yang kesembilan, mewujudkan pendidikan budaya karakter pada siswa melalui kejujuran, kedisiplinan, kreativitas dan inovatif, serta penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Poin ke-10, teknologi mandiri, yaitu kita dapat memproduksi drone berskala nasional. Untuk apa? Untuk memproduksi drone untuk keamanan, pertahanan, dan pertanian di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Yang terakhir, poin yang ke-11, yaitu memajukan industri film kreatif anak bangsa dalam menciptakan karya film skala internasional. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk menjabarkan terkait 11 poin usulan di atas tadi. Saya akan menjelaskan poin pertama yang mengusulkan program mitigasi bencana. Sebagai program prioritas ketahanan nasional, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia memiliki tingkat resiko tinggi terhadap bencana. Baik bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan lain sebagainya. Ini merupakan ancaman yang beresiko tinggi yang mengakibatkan ekonomi lumpuh, harta hilang, nyawa melayang, dan pemulihannya pun tidak sebentar. Hal yang bisa kita buat yaitu meminimalisir resiko bencana dari bencana itu sendiri. Hampir tiap hari kita mengalami gempa,
baik skala kecil maupun besar. Seperti halnya di Jepang, apakah kita sama seperti di Jepang dalam hal menangani bencana? Adapun mitigasi bencana dengan cara satu, kedisiplinan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dua, menerapkan teknologi dan aplikasi penunjang mitigasi bencana yang diterapkan pada bangunan gedung sebagai alat pemantau manusia. Jangan sampai ketika bangunan roboh, kita tidak tahu siapa orang yang ada di dalam gedung itu sendiri. Seperti halnya di Turki. Bangunan hancur dan berapa jumlah siapa yang ada di sana, ini dapat kita ketahui sehingga datanya sangat akurat. 3. Pendidikan kebencanaan melalui metode pembelajaran menarik dengan menggunakan alat peraga dan alat simulator pelatihan yang tersusun di semua bangunan gedung. Saya termasuk orang yang menciptakan alat peraga mitigasi bencana. 4. Pengontrolan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang aman dari bencana. Peraturan ketat pada zona bencana terhadap bangunan di zona bahaya bencana, saya akan berikan gambaran kondisi real di lingkungan sekitar kita, semisal contoh bangunan sekolah. Saya khawatir bangunan-bangunan sekolah yang ada di Indonesia dan bangunan lainnya pun saat ini belum memenuhi standar aman dari bencana. Contohnya, bangunan sekolah yang atapnya ambruk akibat rangka atap yang tidak memenuhi standar. Ambruknya itu bukan karena gempa bumi. Ini terjadi karena pada saat di lapangan proses pengerjaannya speknya dikurangi, dikorupsi. Yang seharusnya menggunakan baja ketebalan X diganti lebih jelek karena ingin keuntungan bagi kontraktor, mengganti menjadi baja Y yang lebih tipis sehingga tidak kuat menahan beban dengan harapan mendapatkan keuntungan. Hasil uangnya pun bagi-bagi sama kepala sekolah dan para pengawas dinas dan lain sebagainya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah para siswa yang tiap hari terancam nyawanya akibat konstruksi yang tidak aman. Kaitan dengan gempa adalah ketika konstruksinya lemah dan tidak memenuhi standar aman yang berskala kecil maupun besar. Ketika berskala kecil pun bisa kolaps. Jangankan gempa, kena angin aja sudah kolaps, apalagi gempa yang skala besar. Nah, itu menjadi kerugian besar bagi kita semua. Yang terancam adalah para siswa. Adapun mitigasi bencana nasional yang saya akan utarakan yaitu meliputi satu, mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, gunung berapi, longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan. Dan itu mitigasi itu harus dilaksanakan dan dapat dilaksanakan oleh satu-satunya masyarakat dan pemerintah. Yang selanjutnya adalah poin yang kedua yang akan saya jelaskan, yaitu program membangun energi terbarukan bagi seluruh perahu nelayan yang ada di Indonesia. Perahu nelayan itu poinnya. Kita ketahui bersama bahwa selama ini perahu-perahu nelayan menggunakan bahan bakar solar dan ketergantungan menggunakan bahan bakar fosil berupa solar. Namun tidak disadari, bangsa ini memiliki potensi besar dari sumber daya alam terbarukan yang bisa dijadikan pengganti bahan bakar, yaitu perahu dengan menggunakan tenaga angin, sehingga perahu nelayan dapat mengurangi biaya operasionalnya dan menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, sehingga diharapkan seluruh nelayan di Indonesia sejahtera. Karena angin merupakan potensi besar yang tersedia bebas, ada di alam, di laut, di pantai, yang bisa kita manfaatkan oleh kita semua. Usulan kepada pemerintah yaitu membuat alat turbin angin dengan pengisian tenaga baterai seperti hanya mobil tenaga listrik, yang nantinya alat tersebut menggantikan solar dalam bahan bakarnya. Saya akan gambarkan seperti ini. Yang ketiga, poin yang ketiga yang ini saya usulkan yaitu Indonesia hijau bebas sampah, Green Indonesia Zero Waste melalui Home Zero Waste. Permasalahan terbesar masalah sampah ialah masalah manusia itu sendiri. Yang salah siapa? Yang salah ialah manusia. Siapa? Ya kita. Karena kita sering abai dan tidak peduli terhadap
sampah. Solusinya apa? Ya kita harus peduli dan disiplin. 7,2 juta ton sampah di Indonesia belum dikelola dengan baik atau terkelola. Nah, perilaku manusia kita yang tidak peduli terhadap sampah dan lingkungan, kita tahu bahwa perilakunya tidak berubah. Perilaku kita tidak ubah, tidak mau mengubahnya. Maka hal yang terjadi adalah kotor, bau, lingkungan jorok, penyakit, dan tidak sehat. Ketika perilaku manusia dapat diatasi, maka sampah akan menjadi nol. Bahkan akan menjadi sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan dengan usulan program Indonesia Hijau Bebas Sampah. Maka Indonesia akan menjadi hijau. Masyarakatnya akan sejahtera, lingkungannya akan bersih dan sehat. Ini saya buktikan 10 tahun yang lalu dan terbukti berhasil. Saya ajak melalui program pendidikan muatan lokal lingkungan hidup yang dapat diaplikasikan di rumah masing-masing. Masing-masing siswa itu memiliki efek yang besar. Saya menggunakan efek psikologi karena ini efektif sekali. Yaitu siswa dan orang tua takut bila nilainya jelek. Jadi pembelajaran pengelolaan sampah saya tarik ke rumah masing-masing siswa. Setelah itu orang tua dan siswa terlibat langsung mengelola sampah di rumahnya masing-masing dan terbukti berhasil. Salah satu contohnya adalah kulit buah dibuat pupuk. Buahnya bisa dimakan, bijinya bisa ditanam. Makanya saya punya moto dengan bahasa Sunda, pesek kulitna, tuang buahna, pelak sikina. Nah, kalau bahasa Indonesianya, buka kulitnya, makan buahnya, tanam bijinya. Selanjutnya, mengatasi sampah, kalau pemerintah saja insya Allah tidak akan mampu. Kita libatkan semua masyarakat. Pertama, melalui kedisiplinan dalam rumah masing-masing. Rumah kita, rumah tetangga kita, lingkungan kita, yang ada di rumah kita, di dapur kita. Yang kedua, libatkan para pemulung dan bandar rongsok dalam pengelolaan sampah per kelurahan. Ketiga, penyediaan plastik, tong sampah, pemilahan sampah di tiap rumah sesuai jenis sampah. Sampah yang organik menjadi pupuk yang ditanam bersama biji buah yang kita makan. Untuk selanjutnya nomor 5, bibitkan buah. Keenam, tanam buah tersebut di seluruh lingkungan, mau lingkungan rumah, bila tidak cukup lingkungan sekitar. Yang ketujuh, buahnya itu bisa kita panen, dan kita bisa dimakan oleh siapa saja bebas. Kedelapan, sampah anorganik dibuat menjadi pot-pot sampah. Pot pohon yang kita bisa bagikan ke masyarakat. Yang 9, libatkan siswa dalam pengelolaan sampah di rumah. Ini sangat efektif sekali. Ke-10, buat peraturan pengelolaan sampah dalam rumah sehingga terdapat rumah nol sampah, home zero waste. Ke-11, aplikasi teknologi dan mesin pengolah sampah bagi pihak ketiga, perusahaan-perusahaan swasta yang mau mengelola sampah di tiap kelurahan. Yang ke-12, buat aturan berupa pendidikan muatan lokal lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di setiap rumah masing-masing dan setiap bangunan masing-masing. Selanjutnya yang keempat, poin keempat, program perangi ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui ketahanan keluarga dengan menciptakan keluarga harmonis dan bahagia lahir batin. Indonesia memiliki peringkat ketiga dunia penyalahgunaan narkoba. Kita prihatin, narkoba menjadi mengakibatkan perubahan pola perilaku bagi penggunanya menjadi buruk, bahkan kematian, yang tentunya merusak generasi bangsa. Fakta-fakta penyeludupan sabu-sabu 1,2 ton di pantai Pangandaran, itu kita sangat prihatin sekali. Penyalahgunaan narkoba diawali oleh keluarga yang tidak bahagia. Pola asuh yang salah dari orang tua dan jauhnya nilai agama sebagai benteng utama
dari melawan narkoba, ketahanan keluarga, dengan menciptakan keluarga harmonis dan bahagia lahir batin sebagai benteng dari penyalahgunaan narkoba. Pertama, pendidikan pranikah. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anaknya, dan mau membina keluarga yang harmonis dan bahagia. Kedua, pemerintah memberikan konsultasi gratis dalam segala permasalahan keluarga. Ketiga, adanya pendidikan akhlakul karimah sejak dini di keluarga. Poin yang kelima yang saya ingin usulkan kepada calon presiden saat ini yaitu menciptakan potensi sumber daya literasi digital nasional untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa, adat, makanan, tradisional, budaya, wisata, tanah, potensi alam, potensi sumber daya manusia, potensi UMKM, pertanian, dan lain sebagainya. Ini merupakan potensi besar. Ini menjadi potensi sumber daya literasi digital daerah untuk dibuat menjadi potensi ekonomi antar daerah senasional, sehingga menjadi suatu ketahanan ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selanjutnya, pemerintah harus memfasilitasi sebuah platform potensi daerah itu. Semua daerah harus difasilitasi dengan adanya dibuatkan platform potensi daerah. Dengan adanya platform itu, semua dapat terhubung, semuanya dapat terintegrasi, semuanya dapat berinteraksi ekonomi, semuanya dapat berinteraksi jasa dan perdagangan, sehingga daerah satu dengan daerah yang lainnya dapat saling terhubung melalui media digital. Hal ini menjadi suatu ketahanan ekonomi mandiri nasional. Jadi satu-satunya daerah memiliki potensi dan mereka saling menggabungkan, meleburkan menjadi satu potensi ekonomi daerah. 6, yang ingin saya sampaikan menjadi poin yang ke-6, yaitu membudayakan kembali giat baca buku dalam program literasi nasional di tingkat rumah masing-masing dan di lingkungan RT, RW, dan sekelurahan. Membaca buku itu saat ini sudah tidak lagi digemari oleh kita, oleh anak-anak kita, bahkan cenderung ditinggalkan. Dengan adanya HP, gadget, buku sudah tidak lagi populer. Kami berharap pemerintah tetap menjadikan buku sebagai awal membangun peradaban bangsa yang cerdas, bangsa yang kuat, dan bangsa yang menciptakan generasi unggul. Kami menawarkan program literasi di tiap rumah, di tiap RT dan RW secara berkeliling, sehingga interaksi antara satu sama lain, interaksi sosial dapat terbina antara masyarakat, terjalin hubungan dengan baik, sehingga menjadi perpustakaan yang berjalan. Poin yang ke-7 yaitu peninjauan ulang definisi bangunan cagar budaya dengan bangunan bersejarah dalam semua aspek peraturan baik pemerintah pusat, daerah, keterkaitan dengan pengelolaan, perizinan bangunan, dan tata ruang kota. Sebelumnya saya masih kurang setuju dengan menjadikan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang didefinisikan usia lebih dari 50 tahun itu sebagai bangunan cagar budaya, yang berakibat terhambatnya suatu pembangunan kota itu sendiri. Banyak masyarakat yang keberatan tentang aturan cagar budaya atau kawasan cagar budaya. Saya pribadi tidak setuju bangunan Belanda dimasukkan sebagai cagar budaya. Saya tanya, budaya siapa? Budaya asing? Budaya Belanda itu bukan budaya kita, bukan budaya bangsa Indonesia. Saya cenderung bangunan yang memiliki histori sejarah, yang bangunannya pernah dipakai sebagai bangunan perjuangan bangsa atau tokoh sejarah, mungkin dapat dimasukkan sebagai bangunan bersejarah, bukan bangunan cagar budaya. Saya sendiri mengartikan bangunan cagar budaya ialah bangunan asli asal Indonesia, seperti bangunan-bangunan tradisional budaya daerah yang ini yang masih bertahan sampai saat ini. Itulah bangunan cagar budaya asli Indonesia, bukan bangunan Belanda. Nah, masa bangunan asing, budaya asing, budaya Belanda, budaya bangunan-bangunan Belanda sebagai penjajah menjadi bagian budaya Indonesia? Saya sendiri tidak setuju. Boleh dikatakan bangunan cagar budaya bila seperti candi,
dan bangunan yang terkait dengan satu peradaban manusia itu bisa dikatakan bangunan cagar budaya. Tetapi saya tidak setuju definisi bangunan cagar budaya yang usianya lebih dari 50 tahun dengan alasan arsitektur. Bila tidak direvisi sedangkan waktu terus berjalan, maka bangunan-bangunan yang biasa saja bisa jadi bangunan cagar budaya kalau aturan itu diterapkan. Ini harus direvisi karena terkait dengan aturan-aturan daerah berkaitan dengan perizinan bangunan, sehingga pemilik bangunan merasa keberatan karena aturan-aturan perizinan bangunan cagar budaya berdampak bangunan lama tersebut ya seperti kota mati, seperti bangunan terbengkalai, rusak, tidak dipakai, tidak termanfaatkan, jadi kota-kota hantu. Jadi bangunannya itu tidak enak dilihat karena hancur. Dan dipersuliti di dalam proses perizinan bangunan. Nah, saya memberikan contoh di Kota Bandung itu ada sekitar 1.700 bangunan cagar budaya yang memiliki kelas A, B, dan C seperti yang ada di sini. Ini ada 1.700 lebih bangunan cagar budaya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya apa menjadikan bangunan ini bangunan cagar budaya? Coba, kajiannya pun tidak ada. Kajian dari para arkeolog pun tidak ada. Kok ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya? Ini dasarnya apa? Pemilik bangunannya pun, pemilik bangunan ini pun tidak dikasih tahu. Ujug-ujug muncul perda tentang bangunan cagar budaya. Saya tidak yakin semua Dewan DPRD yang memahami perda tersebut, yang menghasilkan daftar 1.700 sekian bangunan cagar budaya. Nah, ini hal-hal yang tidak saya mengerti. Bandung tidak lagi berkembang, banyak bangunan yang terbengkalai, hak pemilik bangunan diabaikan. Ini tidak adil, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kan atas semuanya hak diberikan kepada warga negara. Nah, karena definisi bangunan cagar budaya tidak jelas, saya mengusulkan harus direvisi. Saya cenderung memakai bahasa bangunan bersejarah dengan melalui kajian-kajian yang memang betul-betul tidak asal-asalan. Adapun bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda yang dimiliki oleh masyarakat yang kategorinya bukan bangunan sejarah, maka boleh dibangun dengan aturan tata ruang dengan perizinan seperti biasa di perizinan tata kota, tergantung daerahnya masing-masing. Saya pribadi mengusulkan definisi bangunan cagar budaya dirubah menjadi bahwa bangunan cagar budaya adalah bangunan tradisional asli, bukan zaman Belanda. Bangunan tradisional asli daerah Indonesia yang memiliki keanekaragaman dan nilai budaya seperti yang ada di sini. Hal lain yang dipertimbangkan juga terkait mitigasi bencana. Bangunan-bangunan lama yang tidak terkait dengan bangunan bersejarah dapat direnovasi saja. Silahkan dibangun dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, ketika bangunan cagar budaya yang sekarang ini disebutkan, ini punya resiko. Satu, resiko kebakaran. Ini sudah terjadi, bahkan kantor-kantor pemerintahan pun terjadi kebakaran. Dua, resiko hancur karena gempa. Ketiga, resiko perencanaan tata kota yang tidak terkondisikan. Banyak bangunan-bangunan terbengkalai, bangunan-bangunan yang tidak berpenghuni, bangunan hancur dan tidak mau diperbaiki. Orangnya tidak merasa keberatan, pemiliknya merasa keberatan karena bangunannya kok dijadikan bangunan cagar budaya. Nah, dasarnya apa? Menurut saya ini adalah kesalahan besar. Jadi saya usulkan kepada para calon presiden yang nanti terpilih dapat meninjau kembali definisi bangunan cagar budaya dan bangunan bersejarah. Selanjutnya poin ke-8, meningkatkan potensi cagar budaya asli lokal Indonesia sebagai warisan cagar budaya untuk meningkatkan wisatawan dunia serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Banyak bangunan tradisional cagar budaya asli Indonesia dan penemuan-penemuan baru oleh para arkeolog berupa candi dan lain sebagainya, dan lokasi yang bernilai sejarah, peradaban didukung oleh pemerintah dan dijadikan tempat wisata edukasi lokal maupun wisatawan, sehingga lokasi tersebut menjadi potensi sumber pendapatan daerah dan masyarakat.
Selanjutnya poin ke-9 yang saya ingin usulkan yaitu mewujudkan pendidikan budaya karakter pada siswa melalui kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, inovatif, serta menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kita sadari atau tidak sadar pola perilaku anak-anak kita berbeda dengan perilaku kita zaman dulu. Perilaku yang bermuatan lokal daerah sudah hilang, bahkan ditinggalkan. Tidak lagi anak-anak kita mengenal sopan santun, kecenderungan egois, kurang kreatif, maunya instan, kurangnya kerja keras gitu, tidak peduli, kurangnya disiplin, berani melawan orang tua. Ini hal-hal yang tidak boleh terjadi pada kita, dan mungkin bisa saja terjadi yang saat ini pada kita, betul. Nah, apa peran pemerintah? Peran pemerintah ada di bidang pendidikan dan agama serta peran sosial untuk membenahi semuanya. Dengan aturan-aturan yang menerapkan akhlakul karimah pada setiap jenjang pendidikan akan menciptakan generasi emas yang kuat dan maju. Untuk selanjutnya poin ke-10 yaitu teknologi mandiri, yaitu memproduksi drone berskala nasional. Kita harus memproduksi drone untuk mempertahankan dan ketahanan nasional dan keamanan nasional serta pertanian di seluruh pulau di Indonesia. Pengawasan pengedaran narkoba, karena di pulau-pulau kecil yang banyak berpotensi sebagai awal penyelundupan narkoba, itu bisa diminimalisir oleh drone-drone yang kita produksi. Kedua, pengawasan kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Yang selanjutnya, pengendalian musuh yang mau menyerang kepada kita. Penyerangan terhadap musuh yang mengancam kedaulatan NKRI. Nah, itu bisa diminimalisir dengan adanya teknologi drone. Untuk selanjutnya, yang terakhir adalah poin ke-11. Saya mengharapkan kemajuan industri film kreatif anak bangsa dalam menciptakan karya film internasional. Izinkan saya menawarkan kepada bapak-bapak calon presiden, saya ingin menawarkan hasil karya saya berupa ide cerita skenario film bergenre komedi, minim dialog menjadi sebuah film layar lebar yang bisa ditampilkan berskala nasional. Ini yang saya buat. Ini dengan tangan saya sendiri. Ini sudah saya gambar dengan tangan saya sendiri. Jadi sudah lengkap. Dan ini tokoh-tokoh karakter juga saya buat, dan skenario judulnya juga saya sudah buat. Insya Allah film ini sudah saya lengkapi dengan storyboard, dengan skenario-nya. Judul filmnya adalah I Want to Be Prajurit. Film tersebut memotivasi para generasi muda milenial menjadi seorang pejuang di era global saat ini. Saat ini saya terkendala oleh dana untuk mengaktualisasikan film tersebut. Semoga bapak-bapak calon presiden berkenan mewujudkannya, dan saya juga berharap salah satu calon presiden dapat ikut berperan sebagai salah satu tokoh dalam film tersebut. Ini adalah betul-betul karya saya pribadi yang saya buat selama 4 tahun oleh tangan saya sendiri, dan memulai dari tokohnya dan storyboardnya seperti apa, dan udah saya buat. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga 11 poin di atas tadi dapat tersampaikan kepada satu-satunya para calon presiden Republik Indonesia sebagai masukan, sebagai gagasan, sebagai program dan pelengkap bagi program calon presiden. Semoga hal yang tadi dapat direalisasikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.